tema pada pagi hari ini adalah grace. Bahasa Inggris, bahasa Indonesianya kasih karunia. Dan setelah kita akan membahas sedikit tentang kasih karunia atau grace, kemudian kita akan masuk pada topik besarnya yaitu what next. Setelah grace, apa selanjutnya? Nah, banyak orang, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar, semua mengenal dan menerima, mengerti apa itu kasih. Tetapi pertanyaan saya belum ini. Tetapi what next-nya ini yang kadang-kadang kita salah mengerti. Banyak orang tidak mengerti, bahkan cenderung kepada salah mengerti, salah memahami ketika kita bertanya kasih karunia. Betul? Setelah itu apa, Pak? Kasih karunia memberi saudara keselamatan tanpa usaha, saudara. Betul. Setelah selamat ngapain, Pak? Mau ngapain? Kita mau buat apa dengan keselamatan? Itu kan? Kasih karunia menyediakan saudara penyediaan Bapa di surga berupa berkat dan lain. Ketidakpengertian kita. Sehingga kita ketika ditanya, setelah itu, setelah kamu diberkati mau ngapain? Paling banyak orang akan menjawab, ya masuk pelayanan, masuk pelayanan, masuk pelayanan. Gitu kan? Nyumbang gereja, nyumbang gereja, nyumbang gereja, bangun gereja, bikin musik, alat musik. Semuanya pikirannya begitu semua. Ya kan? So sempit gitu kan. Ya. Tapi masalah rohani itu bukan masalah buat saudara sebenarnya. Saudara punya solusi yang saudara punya sendiri ya. Tinggal aja apaan tuh gereja-gereja. Memang cuma ada JKB, di luar sana banyaknya gereja. Ya kan? Tetapi persoalannya ketika saudara menghadapi di real life saudara. Di marketplace saudara. This is the real problem. Kalau kita nggak tahu what next, selesai hidup kita. Kita akan menyalahin gereja, kita akan menyalahin ngapain itu. Sudah ikut grace nggak grace juga. Nggak ada efeknya buat saya. Nggak ada pertolongan Tuhan. Beritanya bagus saja menyenangkan telinga, tapi sebenarnya nggak ada gunanya bagi saya. Kenapa? Karena kita kagak ngerti apa what next. Makanya hari pagi ini bukan khotbah yang pertama, judul ini yang pertama. Ini sudah sering saya bawain. Ya kan? Sudah sering saya bawa tema ini, cuma saya ganti-ganti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya saya bawa bahasa Spanyol temanya. Tapi materinya itu aja. Kenapa? Karena sekali saudara mendengar, itu tidak menjamin itu tertanam. Betul? Tidak menjamin. Persoalan kita adalah what next. Next. Kita akan bahas tentang kasih karunia, saudara. Perhatikan baik-baik. Di gereja ini, di tempat ini, di dalam komunitas ini, di dalam jemaat ini, pengertian kita tentang kasih karunia itu bukanlah sifat. Sama seperti pengertian saudara dan saya dahulu tentang kasih karunia ini sifatnya Tuhan. Betul? Kasih karunia ini karakternya Tuhan. Tetapi ketika saudara masuk di sini, saudara tidak akan mendengar itu lagi. Saudara akan dibawa maju lebih jauh ke depan atau masuk lebih dalam lagi pengertian tentang apa itu kasih karunia atau grace. Sesungguhnya pengertian yang paling dalam tentang kasih karunia atau grace itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Percaya katakan amin. Katakan kasih karunia adalah Yesus. 1, 2, 3. Tidak banyak saudara mendengar hal ini. Tetapi di sini saya terus mengulang-ulang saudara. Supaya ketika saudara ada masalah dan saudara diperhadapkan dengan kasih karunia atau grace, saudara bilang, apa itu nggak ngefek kok bagi saya? Ya kan? Kenapa? Karena saudara menganggap kasih karunia itu adalah sebuah pengajaran. Kasih karunia bukan sebuah doktrin, kasih karunia bukan sebuah pengajaran. Kasih karunia bukan sebuah terapan, tetapi kasih karunia adalah seseorang. Yang percaya katakan amin. Dan orang itu namanya Yesus Kristus, Tuhan saudara dan saya. Haleluya. Jadi kalau kita bicara tentang kasih karunia, kita bicara tentang pribadi. Kita bicara tentang kasih Bapa. Ketika kita bicara tentang kasih, kita bicara bukan tentang sifat Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Kita bukan bicara tentang karakter Tuhan. Kita bicara tentang kasih, the love of Father. Kasih Bapa. Yohanes 3 ayat 16. Itu bukti bahwa kasih karunia itu adalah pribadi. Amen. Karena begitu besar kasih Bapa terhadap saudara dan saya. Sehingga dia mengaruniakan. Siapa yang dikaruniakan? Jadi kasih karunia itu adalah pribadi. Karena yang datang buat saudara dan saya itu pribadi Yesus Kristus sendiri. Yang percaya katakan amin. Yang tinggal di dalam saudara hari ini bukan sifat Tuhan, bukan karakter Tuhan, bukan gambar Tuhan. Yang tinggal dalam hidup saudara dan saya, dalam hati saudara dan saya itu adalah God Himself. Amin. Adalah Tuhan sendiri. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika saya mau refreshing kepada kita tentang apa itu pengertian kasih karunia. Ketika saudara lemah di dalam ini, saudara real life, marketplace, what next, saudara akan kelepek-kelepek. Nggak sanggup bertahan. Mari kita uji sebentar lagi. Karena saya sudah mengujinya. Keselamatan. Perhatikan. Ketika kita berbicara grace, kita berbicara keselamatan, kita bicara segala penyediaan yang baik yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. This is the grace. This is the love of God. Amin. Dan ketika kita berbicara kasih karunia, saudara tahu, kita sedang berbicara cinta. Saudara pernah mendengar cerita saya tentang Hosea? Itulah bukti kasih karunia dalam perjanjian lama. Orang yang tidak layak. Perempuan itu namanya siapa ya? Gomer. Gomer itu adalah wanita yang tidak layak untuk dicintai. Betul? Dia penjina. Ini hamba Tuhan, Hosea. Si Gomer ini sampah masyarakat. Diambilnya, dibelinya di pasar budak. Budak seks. Sudah diambil, dikawini yang pertama, malah dia kembali lagi ke hidupnya yang lama. Apakah kasih karunia berhenti sampai di situ? Host. Sekali lagi ambil dia, kawini dia untuk sekali lagi. Ini perintah yang sangat-sangat ekstrim dalam, ya. Perlu dikawini sekali lagi, itu perempuan sundal. Alkitab bilang itu terbuka, Alkitab sangat jujur. Itu menceritakan. Inilah kasih karunia buat saudara. Inilah Kristus buat saudara. Inilah cintanya buat saudara. Dan itu sudah terwujud bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dan semua ini sudah tinggal di dalam saudara dan saya. Amin. The grace is you now. Katakan kasih karunia adalah saya. Bilang kasih karunia adalah saya. Karena pribadi kasih karunia itu sudah tinggal dalam saya. Saudara tidak bisa lagi bilang, oh saya terpisah dari Yesus. Di dalam saya ada dua pribadi. Siapa? Satu pribadi Yesus, satu pribadi saya. Ini dualisme yang tidak pernah Alkitab ajarkan. Amin. Di dalam saudara adalah manusia ciptaan baru atau new creation. Only that. Gak ada yang lain. Kalaupun ada perbedaan selain daripada itu hanyalah ada yang ada di dalam pikiran dan ide-ide saudara. Amin. Tetapi bukan ada di dalam wujud nyata. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi saudara. Karena saudara hanya sekali lahir. Bukan dua kali lahir. Yang percaya katakan amin. Sehingga tidak ada dua pribadi dalam saudara. Yang ada dua pemikiran, iya. Dua pemikiran yang berbeda, betul. Tetapi tidak ada dua pribadi di dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Katakan, saya adalah sang kasih karunia itu. Makanya ketika Alkitab bilang berbelas kasihanlah, itu karena saudara, di dalam saudara ada kasih. Kasihilah, kenapa? Karena di dalam saudara ada, ya itulah saudara hari ini sebagai seorang ciptaan yang baru. Yang percaya katakan amin. Itulah kasih karunia. Dan itulah cintanya buat saudara. Dia berkorban tanpa pamrih. Untuk menolong saudara, untuk mengangkat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin.
untuk memeluk, untuk memiliki saudara dan saya. Dia bayar lunas dengan darahnya. Dengan hidupnya supaya apa? Dia mendapati saudara. Dia mendapati kekasih hatinya. Dia mendapati pengantennya. Dia mendapati brotherhood. Amin. Saudara dan saya dalam miliknya. Dan bukan biasa, saudara. Dengan darah yang mahal, saudara diambil. Saudara ini saya dibayar. Haleluya. Itulah kasih karunia dan itu sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam. Kalau tadi sudah selesai. Saudara, hari ini saudara adalah pribadi yang utuh yang menerima kasih Bapa. Katakan amin. Saudara tidak kurang suatu apapun yang baik hari ini. Membuat saudara dan saya melihat segala yang baik yang telah Tuhan rancangkan buat saudara. Amin. Yang pertama, Tuhan ingin saudara dan saya melihat dalam real life saudara. Di marketplace saudara, di dalam hubungan suami istri saudara, di dalam keluarga, di dalam pelayanan saudara, apa yang akan dan apa yang sedang, yang apa yang telah Tuhan kerjakan melalui saudara. Percaya katakan amin. Saudara mau lihat itu? Amin. Dia sudah mengerjakannya. Hanya banyak orang tidak peduli dengan itu. Kenapa? Karena tidak mengerti bahwa itu ternyata Tuhan yang lakukan. Makanya begitu itu pun terjadi, ya udah tinggal aja, biasa aja kok itu. Nggak ada ucapan syukur sekalipun. Kenapa? Karena itu biasa. Itu sering terjadi dalam hidup saya. Saudara sedang melewati berkat Tuhan. Padahal kita berkata, mari hitunglah berkat. Maka engkau akan terheran-heran. Betapa baiknya Tuhan. Hanya karena kita udah terlalu sering melihat dan mengalaminya. Kita pikir itu hal biasa. Next. Ini. To see what God do through you. Untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan sedang dan telah kerjakan melalui saudara dan saya. Saya percaya ada banyak hal yang saudara telah alami bersama dengan Tuhan. Karena segala yang baik yang terjadi dalam hidup saudara itu penyebabnya Dia. Hanya saja kita memilih-milih itu. Oh ini Tuhan, oh ini bukan. Yang besar itu mujizat. Kalau yang kecil bukan mujizat. Ya kan? Perhatikan baik-baik. Roma 8 ayat 28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang... Saudara mengerti atau tidak mengerti ayat ini. Saudara pernah baca atau tidak pernah baca ayat ini. Dia terus bekerja. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya Tuhan bekerja atau saudara tidak percaya Tuhan bekerja, Dia tetap bekerja. Haleluya. Saudara merasakan atau tidak merasakan itu pekerjaan Tuhan, Dia tetap bekerja buat saudara. Dalam berbagai macam hal Dia terus bekerja buat saudara. Kadang kita yang tidak tahu apa ini pekerjaan, kita pisah-pisah sesuai dengan kehendak kita. Mana pekerjaan Tuhan, mana pekerjaan bukan Tuhan. Dan itu biasanya dengan nilai. Hari ini stop bicara nilai. Amin. Stop melihat nilai. Kalau saudara melihat nilai, tidak ada saudara ada di sini seperti hari ini. Dulu saudara tidak begini. Nilai saudara tidak seperti yang saudara duduk hari ini. Amin. Bahwa semua itu Tuhan turut bekerja. Itulah tujuan saudara. Jadi what next setelah kita menerima cinta Tuhan? Cinta itu akan menggerakkan saudara menjadi orang yang berguna, yang percaya katakan amin. Bukan orang hau-hau. Bukan orang lau-lau. Ya hau-hau, lau-lau itu sama itu apa namanya. Pokoknya ya so-so lah. Suam-suam lah. Tetapi ini what next daripada cinta Tuhan buat saudara. Amin. Bilang pepatah tuh. Dulu kita nggak ada apa-apanya. Sekarang dia buat jadi. Bahasa rohaninya, dulu kita nggak indah, nggak ada indah-indahnya itu. Tapi kok sekarang jadi indah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Dia bekerja dalam saudara. So what your response?
Kalau hari ini bahwa dia bekerja di dalam saudara dan saya, saudara sadar atau tidak sadar, hasilnya kecil atau tidak kecil, hasilnya buruk menurut kita jelek ataupun baik, apa yang akan saudara beri respon terhadap hal itu? Kekuatanmu lah, kasih karuniamu lah yang membuat aku melihat hal yang tidak mungkin. Amin. Kasih karuniamu, kekuatanmu yang membuat aku terus melangkah dan terus melangkah memandang kepada. Walaupun semua di sekeliling saya, semua menarik saya untuk jatuh. Semua menarik saya untuk hancur. Tetapi saya mau tetap memandang Kristus. Amin. Dalam hal ini harus radikal. Radikal begini. Kalau saudara tahu kebenaran bahwa di dalam segala hal di mana saudara tidak dapat handle, masalah itu semakin menggerogoti saudara, menarik saudara hancur, menarik saudara turun. Bahkan ancaman daripada masalah itu, aduh kalau saudara bayangkan, aduh Tuhan tolong. Saya tidak bisa bayangkan kalau ini memang betul-betul terjadi. Kalau itu sudah ada saudara alami. Saudara harus radikal terhadap ucapan syukur yang saudara omongkan tadi. Dan boleh, aku nggak mau tahu terhadap semua yang ada di luar saya. Tapi aku mau percaya Kristus yang bersama dengan saya. Dia akan membawa saya melalui apapun itu yang namanya orang bilang. Amin. Itu radikal. Dan hidup seperti itulah yang harus saudara dan saya hidupi. Karena dia terus bekerja. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara melihat mujizat, kalau saudara mau melihat mujizat, saudara harus radikal. Sehingga ketika saudara stand firm begini tuh, aku terus memandang, aku terus mempercayai, sekalipun aku belum melihat hari ini. Besok kerja seperti biasa, besok usaha seperti biasa, dengan ucapan syukur, dengan satu pengharapan, Tuhanku penyedia bagiku. Kalaupun dia ada yang kalaupun dia tidak menyediakan bagiku, ya udah, aku tidak akan berhenti untuk mempercayai dia. Tahu siapa yang berkata begitu? Siapa? Kalaupun Tuhan tidak menolong saya, aku tidak akan ikut si raja itu. Dan itulah yang dibutuhkan, itulah yang kasih karunia kerjakan dalam saudara. Apa yang dia mau kerja? Dia mau menenangkan badai dalam hidup saudara. Dia mau menenangkan ombak, dia mau menenangkan, meredakan hujan. Dia mau meratakan gunung-gunung supaya saudara dapat melewati. Amin. Untuk mengalami yang seperti ini, saudara harus radikal, nggak bisa jadi Kristen cengeng. Saya mendorong, saya tidak berusaha saudara melakukan hal, enggak. Saya cuma biar saudara radikal dalam apa yang saudara percayai. Tidak ada pengorbanan fisik di sini. Amin. Yang saya mendorong adalah your mind in your heart. Kita betul-betul harus radikal. Sampai pada titik Tuhan, kalaupun engkau nggak tolong saya, aku tidak peduli. Aku mau tetap percaya bahwa pertolongan datang daripada Tuhan. Saudara, dia mau kita, inilah seorang yang jatuh cinta, yang percaya katakan amin. Dia berani lompat pagar, dia berani loncat pagar hanya untuk bertemu dengan kekasihnya, yang percaya katakan amin. Dia berani melepaskan semua atributnya sebagai hamba Tuhan, yaitu si siapa tadi? Hosea, untuk mendapatkan perempuan sundal cintanya. Amin. Dan itu telah Kristus lakukan buat saudara. Amin. Ini saya tidak mau suruh balas-balasan, bukan. Tetapi biarkan cinta, kasih karunia itu bekerja dalam saudara. Amin. Ini saya tidak sedang mendorong saudara cinta Tuhan balik. Atau balas kasih Tuhan, bukan. Tetapi di dalam saudara itu Tuhan telah menaruh cintanya, kasihnya. Percaya katakan amin. Dan cinta itu bukan sifat Tuhan, tapi itu kuasa yang bekerja dalam saudara. Amin. Yang saya mendorong, buka hati saudara, jangan sampai dibatasi oleh pikiran saudara, sehingga kuasa itu tidak bekerja. Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam saudara dan saya. Untuk mengatasi ketidakmungkinanmu.
Kenapa? Karena dia harus menggenapi janjinya. Dia bilang begini, bagi Tuhan tidak ada yang, itu biasa. Tapi yang kedua bagi siapa? Bagi orang percaya juga tidak ada yang. Tapi kalau kita cengeng, tidak radikal dengan apa yang kita percayai, kita tidak akan melihat yang mustahil menjadinya, yang menjadi nyata, tidak mustahil. Kita masih bicara tentang itu. Cinta Tuhan telah dibuktikan melalui Kristus tinggal di dalam saudara. Hari ini apa? Kita standing for grace. Apa artinya itu, Pak? Baca dulu. 1 Korintus 15 ayat 10, 1, 2, 3. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Dari atas sampai di bawah dibuka dengan kasih karunia, ditutup dengan kasih karunia. Dari all kasih karunia, bukan Paulus. Katakan amin. Itulah kehidupan oleh iman. Itu adalah kehidupan di dalam kasih karunia. Bukan karena fokus kepada jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Bukan. Tapi fokus kepada Kristus. Fokus kepada kasih. Next. Standing for grace. Saya memberikan beberapa tips buat saudara. Ini sebenarnya real life. Menghidupkan kasih karunia di dalam kita. Membuat Kristus ya. Saudara, Kristus sudah ada dalam. Tapi seberapa kali saya bilang. Contoh Kristus tidur di mana Yesus tidur di perahu itu. Ya kan? Tidak terjadi apa-apa bukan? Panjang Yesus tidur di situ, ada Yesus, ada. Badai tenang. Kegalauan dan ketakutan murid-murid itu jadi tenang. Tidak. Padahal Yesus ada di situ. Persoalannya apa? Yesus itu tapi nggak bangun. Turu wae. Turu. Amin. Saudara saya berkatakan, orang yang radikal itu adalah gambaran daripada Yesus yang sedang bekerja. Amin. Yesus yang sedang berkobar-kobar, kasih karunia yang sama, cinta yang sedang berkobar-kobar itu nggak tenang. Amin. Itu the standing for grace. Saudara tidak di sini bukan untuk membela Tuhan. Tidak ada membela standing for grace ini. Bukan. Tetapi ini adalah mengobarkan hasrat yang kuat terhadap kita Tuhan. Amin. Hasrat yang kuat. Yang percaya katakan amin. Untuk menghidupkan kasih karunia dalam saudara. Perhatikan, saudara harus memiliki komitmen yang kuat terhadap kebenaran. Terhadap firman-Nya. Terhadap Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Karena dan yang ketiga itu adalah intimasi. Hubungan. Bagaimana saya membangun intimasi dengan Tuhan? Tidak ada usaha yang dapat membangun hubungan dengan Tuhan. Selain daripada menyadari bahwa saudara tidak dapat dipisahkan dengan Tuhan. Amin. Pertanyaan Pak, bagaimana saya bisa lebih dekat dulu kan? Ayo saudara lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, jangan menjauh. Kalau saudara jauh, Tuhan jauh. Saudara harus dekat. Saudara, bagaimana saudara dengan pertanyaan besar, bagaimana saya bisa dekat dengan Tuhan? Pakai usaha apa? Datang ke gereja setiap minggu? No way. Saudara hanya akan dekat dengan teman. Oke, saudara hanya dekat dengan amplop persembahan. Oke, saudara datang di gereja untuk mencari kedekatan dengan Tuhan. Karena saudara tidak akan menemukan dekat dengan Tuhan dalam sini. Karena pertanyaan ini masih ada di luar sana. Bahkan orang yang paling dekat dengan Tuhan yang tiap hari datang ke gereja masih bertanya bagaimana saya dekat. Karena sampai di sini dia merasa kosong. Untuk bertemu Tuhan saudara tidak perlu bertemu bingung. Untuk bertemu Tuhan kita tidak perlu bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah ada dengan kita.
satu saat khotbah suruh cari Tuhan. Berusaha dekat dengan Tuh. Tidakkah saudara heran khotbah yang begitu? Tuhan yang datang mencari saudara dan dia sudah ketemukan saudara. Yang percaya katakan amin. Perlu bertemu Tuhan. Jadi kalau ada orang suruh bertemu Tuhan itu adalah bagaimana dia pernah bilang begini. Change your mind. Tuhan tidak sejauh doa. Tuhan bahkan tidak sejauh bajumu. Tuhan itu sudah ada. Kita saja yang bilang bahwa Tuhan tidak ada bersama kita karena kita punya banyak masalah. Karena kita merasa kita tidak layak. Kita merasa kita berdosa. Kalau ada dosa Tuhan nggak di situ. Itu adalah tipuan iblis. Saudara perhatikan baik-baik. Intimasi enggak gitu. Bagaimana saudara mau intim dengan Tuhan? Bilang sama diri saudara. Tuhan mencintai saya. Mulai dari perkataan. Maka saudara akan merasa dekat, bukan? Tuhan mengasihi saya dan saya sangat mengasihi. Tuhan ada bersama saya dan saya juga ada bersama dengan dia. Di mana saja. Itulah momen keintiman. Amin. Bukan usaha untuk keluar dari rumahmu dan datang ke suatu tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Seperti orang yang sedang jatuh cinta. Next. Bulan selesai. Standing for grace. Hasrat yang kuat terhadap kasih karunia. Itu hasrat cinta yang kuat. Kemauan yang kuat untuk selalu bertemu. Selalu berbicara dan tidak mau dipisahkan. Yang percaya katakan amin. Apa sih yang sering memisahkan kita dengan Tuhan? Perasaan kita yang berkata, terlalu berat beban saya. Dan Tuhan belum tolong saya. Dan kalau Tuhan belum tolong saya, itu berarti Tuhan tidak bersama dengan saya. Itu pengertian itu yang selalu ada. Dan itu natural di dalam hidup seseorang. Sesungguhnya tidak seperti itu. Next. Komitmen. Apapun yang terjadi, yang saya alami, saya tetap bersyukur. Amin. Saya tetap bersyukur. Saya tetap memandang kepada Kristus dan janjinya. Ya, dan amin buat saya. Walaupun apa yang saya alami masih tetap belum ada perubahan. Itu adalah wujud standing for grace. Berdiri mempertahankan cintanya Tuhan buat saya. Amin. Untuk mempertahankan kasihnya buat saya. Walaupun saya belum melihat, tapi saya terus percaya. Saya sabar. Saya tetap murah hati. Dan satu lagi, saya tetap apa? Cinta. Next, di intimasi kita lanjut sebentar, baru selesai. Apa itu intimasi? Perhatikan saudara, di intimasi itu perkara besar, perkara yang horor, menakutkan boleh ada di dalam hati dan pikiran saudara. Kita tidak bisa memungkiri fakta itu. Tetapi ada satu kenyataan yang luar biasa. Yang di sana kita harus ada, di sana kita harus berdiri standing. Di sanalah posisi saudara dan saya hari ini. Yaitu bahwa apapun boleh terjadi dalam hidup. Dalam bisnis pekerjaan saudara. Dalam anak-anak saudara. Dalam hati dan pikiran saya. Hanya dia. Saya katakan amin. Hanya dia yang saya pikirkan dan hanya dia yang saya renungkan dan hanya dia yang saya mimpikan dalam doa dan perkataan saya. Sama seperti orang yang sedang jatuh cinta. Yang ketiga, expression of grace. Nah, perhatikan baik-baik. Expression of grace. Next. 1 Korintus 3 ayat 4. Inilah ekspresi dari kasih karunia. Ekspresi daripada cinta Tuhan buat saudara. Ada banyak ekspresi dalam hidup saudara hari ini. Yang bisa muncul. Amen. Tapi dengar. Yang dari Bapa. Yang dia mau. Yang dari kasih karunia. Yang dia sedang bekerja di dalam. Untuk keluar dari dalam saudara. Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Dan ini kebaikan itu. Dia mau
yang keluar dari hidup saudara adalah kesabaran. 1, 2, 3 sabar. Dan yang kedua, murah hati. Ada banyak di sini, ada 9 apa 10 kan? Tapi banyaknya kalimat negatif. So. Sebenarnya kasih itu cuma 2. Kasih itu cuma 2. Kasih itu sabar dan gak ada yang lain. Allah itu kasih dan Allah itu sabar dan kagak ada yang lain. Karena ya selebihnya itu tidak sombong, tidak cemburu. Ya itu bukan itu kasih itu kan. Kasih bukan itu, kasih itu cuma 2. Amin. Tahu nggak? Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup saudara. Allah bekerja dalam hidup saudara siang dan malam untuk pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa? Amin. Coba kita bahas tentang sabar. Sabar itu adalah obat, itu adalah solusi buat semua masalah saudara. Dan sebaliknya sabar itu adalah juga menjadi racun dalam hidup saudara. Untuk orang-orang yang sumbu pendek. Orang sumbu pendek itu yang gak sabar. Ketika dapat pasangan yang sabar, lalot itu Pak. Itu bukan sabar, udah lalot dia itu Pak. Padahal sabar. Ya kan? Kadang-kadang kita mengartikan sabar itu sampai dengan telat aksi dan lain sebagainya. Kita bilang sabar itu orang malas, sabar itu lazy, sabar itu enggak. Bagi orang yang tidak sabar akan melihat orang sabar ini sesuatu masalah. Betul? Sabar ini akan berguna bagi orang itu ketika dia ada dalam masalah. Baru dia bilang, tapi kalau dia dalam hariap, dalam hal-hal yang khusus, kamu lambat sekali. Udah tenang, sabar. Kamu kayak dunia mau kiamat aja. Oh, kesusu terus. Justru masalah yang timbul. Ketika orang itu tidak sah. Next. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, ekspresi, cinta, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Inilah ekspresi daripada kasih. Namanya katakan amin. Inilah yang Allah sedang bekerja membuat keluar dari saudara dan saya. Karena ini adalah solusi dari semua masalah saudara. Kita berpikir solusi dari masalah kita adalah mujizat. Kita pikir semua solusi daripada masalah kita adalah jalan keluar. Nah, dasar daripada solusi masalah saudara adalah ini. Kasih dan buah-buah ini. Banyak orang enggak begini. Enggak penting, sudah enggak usah sabar-sabar, yang penting cuan. Yang penting selesai masalah saya. Yang penting ada jawaban di depan saya. Itu yang saya butuhkan hari ini, Pak. Bukan sabar. Saya tidak butuh ini semua. Yang saya butuh duit, cash keras. Change your mind, brother. Change your mind, sister. Yang Tuhan sediakan itu bukan itu. Karena itu akan mengikuti ini. Yang percaya katakan amin. Kita cari solusi jangka pendek. Tuhan mau solusi yang benar. Amin. Solusi yang benar. Kita lihat. Apa sebenarnya yang menjadikan problem masalah kita sih? Mari kita lihat. Yang sering kita alami itu adalah ini. Perhatikan baik-baik. Kalau tadi kita sudah mengerti kasih karunia, itulah Kristus. Dan dia sedang bekerja untuk supaya dia keluar melalui saudara. Amin. Dan apa dia keluar tadi? Ekspresi. Yang dia butuhkan daripada saudara hasrat. Betul? Keintiman, intimacy. Ya. Tetapi keseringan kita yang kita alami itu adalah gini. Ada kejadian, ada sebab, dan kemudian kalau dia itu tidak sesuai dengan keinginan kita, muncul emosi, muncul ya. Nah, setelah muncul ketakutan yang mana,
bawaan sakit lah, nggak tenang, migrain dan lain sebagainya. Tapi semua bermula dari semua orang begini. Ini umum, siapapun. Selalu menganggap penyebab dari emosi jiwa, penyebab dari semua masalah ini adalah peristiwa itu. Coba kalau nggak ada peristiwa itu. Betul? Pasti aku nggak gini kan? Coba kalau nggak ada peristiwa itu, pasti aku nggak gini. Disinilah letak kesalahan saudara dan saya, orang-orang yang begini. Menyalahkan peristiwa. Menyalahkan, padahal peristiwa dan kejadian itu terjadi secara natural. Karena bergerak berdasarkan hukum sebab akibat, supply and demand, lain segala macam. Ya kan? Kalau ekonomi lemah, ya tidak ada pasar sepi. Betul? Ya, masa kita mau marah-marah? Kan itu betul. Kalau nanti ekonomi kuat, banyak pembeli, kita hati senang karena banyak pembeli. Selalu gitu kan kita kan? Perhatikan baik-baik. Fakta atau kejadian, itu saudara bisa tolak enggak? Nah, itu ada di dalam saudara atau di luar saudara? Sesuatu yang di luar saudara, saudara bisa kendalikan enggak? Ini anak panah. Ini anak panah. Saya tembak anak panah ini. Yang saya bisa kendalikan dari anak panah itu adalah mengarahkan dia menuju Begitu sudah terlepas anak panah ini menuju sasaran, itu sudah ada di dalam kendali saudara apa enggak? Enggak bisa saudara kendalikan. Begitu angin datang dan anak panah lari ke sini, bisa saudara kendali? Karena berada di luar. Ada banyak hal, ada banyak kejadian saudara tidak dapat kendalikan. Naik turun ekonomi, naik turun harga, kebijakan moneter, saudara tidak dapat kendalikan, itu di luar saudara. Amin. Orang bikin saudara marah, saudara bisa disuruh dia diam. Saudara bisa kendalikan dia supaya tidak buat saudara marah. Tidak bisa, karena itu ada di luar kendali saudara. Parahnya lagi, kita menyalahkan keadaan itu. Itu sih kamu, coba kalau kamu gak nangis. Coba kalau kamu gak begini. Coba kalau kamu dulu sekolah tinggi-tinggi. Kita gak miskin sampai sekarang. Ini semua gara-gara itu. Kita sering menyalahkan keadaan. Dengar baik-baik. Stop dengan cara itu. Oke? Kejadian menyalahkan saudara, kejadian itu netral sifatnya. Datang dan pergi tanpa saudara bisa Sebenarnya yang membuat saudara emosi jiwa bukan kejadiannya. Dengar baik-baik. Bukan kejadian itu yang membuat saudara emosi jiwa, yang membuat saudara takut, yang membuat saudara galau, tidak bisa tidur, sakit, migrain dan lain sebagainya. Bukan karena kejadiannya. Kenapa? Karena saudara tambah dengan opini dan interpretasi saudara sendiri. Betul? Next, ada kejadian. Contoh. Macet itu sebuah kejadian. Betul? Saudara lagi kemacetan di tengah jalan. Biasanya orang akan frustrasi dan marah. Menyalahkan nggak usah tinggal di Jakarta. Saya tinggal pindah di Balikpapan aja. Begitu di Balikpapan udah macet juga sekarang. Ya kan? Kejadian yang sesungguhnya seperti gini. Lalu lintas sedang padat dan merayap. Betul? Menyebabkan macet. Kemudian orang menyalahkan itu sebenarnya dia marah dan frustasi itu bukan karena macet. Karena apa? Dia tambah sendiri opininya. Dia tambah sendiri perkataan-perkataannya. Berapa banyak kita menambah-nambah perkataan dan persepsi kita ke dalam sebuah kejadian. Waktu menjadi sia-sia akhirnya, macet. Pekerjaan saya terbengkalai. Saya akan dihukum karena terlambat. Ini sudah yang keberapa kali saya terlambat. Kemudian dia menjadi bukan macet yang membuat saudara frustasi. Pikiran saudara yang menjadikan saudara karena saudara tambah-tambah. Stop, tambah-tambah opini sendiri yang kita buat-buat. Berdasarkan ketakutan kita, karena kita takut nanti begini, jangan-jangan begini. Kita tambah-tambah di situ. Itu gosip itu. Itu bumbu-bumbu. Dan itu mendatangkan ketakutan, itu yang membuat kita frustasi.
frustasi. Padahal kita ini sejak lahir sampai sekarang bukan orang yang baru sekali hadapi masalah. Kalau mau dilihat masalah dengan berkat, lebih banyak masalah, saudara. Kalau mau ditanya, kamu lebih tahan mana? Hidup dalam berkat apa hidup dalam masalah? Jawabannya lebih banyak saudara tahan dalam kemiskinan daripada tahan dalam berkat. Baru diberkati sedikit, jatuh lagi. Ya kan? Baru diberkati dikit, jatuh lagi. Sebenarnya kita ini lekat dengan masalah. Tapi karena masalah ini kok jadi aneh bagi kita. Sebenarnya masalah itu kan biasa aja. Yang jadi luar biasa karena kita tambah banyak hal. Walaupun itu betul. Kalau kita berhutang kepada orang, dia bisa penjarakan saya, betul. Ya, kita tidak memungkiri itu. Tetapi yang membuat kita takut adalah, terus siapa yang kasih makan anak-anak saya? Terus malunya saya di gereja. Oh, itu yang kita tambah opini kita. Sehingga kau melihat pengharapan dan pertolongan Tuhan gak akan. Kenapa opini kita sudah begitu membludak dan masif untuk menguasai pengharapan kita. Mati iman. Mati pengharapan. Kenapa? Karena tambah-tambah, stop tambah-tambah apapun dalam masalah saudara. Kejadian apapun, mau buruk, seburuk apapun, diem. Makanya itu tadi, jangan tambah-tambah, tapi fokus kepada Kristus dan janjinya. Tambah itu dalam situ. Jangan tambah opini sendiri. Dan semua opini itu tidak pasti. Stop. Katakan 1, 2, 3, stop.